Selamat malam Bapak dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil step 1 sampai 14 di pelajaran di mata kuliah IMK ini. Boleh next saja. Tentang student block itu sendiri, jadi kita mengambil tema student block, yang di mana Telkom sendiri itu sudah memiliki web student block yang bisa dibilang kurang aktif lah. Jadi kita di sini melakukan optimalisasi dari website tersebut. Boleh langsung next saja. Nah, proyek kami ini, jadi ini beberapa masalah yang kita ambil untuk proyek kami. Jadi, dari user kita mendapat bahwa, mereka kurang suka dengan antarmukanya dan fungsionalitas yang kurang optimal. Terus kurangnya juga sosialisasi tentang adanya platform student block ini. Maka di sini tugas kami adalah untuk, redesign platform ini agar lebih agar mahasiswa-mahasiswi Telkom dapat lebih mengenal tentang student block ini. Boleh next. Berikut adalah hasil persona yang sudah kami bikin berdasarkan wawancara dari beberapa responden. Liam itu seorang mahasiswa Telkom University yang suka banget membaca lewat smartphone. Beliau tertarik pada berita kampus dan teknologi masa kini, tetapi merasa bahwa student block ini memang kurang variatif dan tidak personal menurut beliau. Untuk goals-nya sendiri, kita setting bahwa beliau diperlukan lingkungan antarmuka modern untuk pembaca maupun penulis. Dan beliau ingin membaca artikel-artikel yang relevan dan menjangkau pengunjung secara lebih luas lagi. Boleh langsung next. Berikut adalah hasil atau alur dari proses antarmuka artikel dan eee, lingkungan menulis untuk penulis. Next. Berikut adalah alur untuk eee user untuk membaca artikel yang relevan dan eee, mempublikasi artikel mereka sendiri. Boleh langsung next. Lalu di sini ada requirement system. Requirement system berbicara tentang apa sih yang di-require oleh si sistem masalahnya kita sehingga tersolve. Di sini kan masing-masing kita punya goals tadi dari persona. Nah, itu dipetakan nih outcome akhirnya pengen dapat apa. Nah, seperti di sini navigasi outcome-nya bisa perpindahan halamannya lancar. Seperti itu. Next. Lalu standar design dan style guide. Baik, untuk baseline kita punya low fidelity, tetapi nanti di-improve dengan high fidelity di Figma yang akan tunjukkan nanti. Lalu font type-nya untuk baseline kita pakai DM Sans juga. Layout-nya ada yang berbasis kartu juga dengan grid-grid yang simple juga. Dan tentunya desain konsisten untuk usability. Next. Nah, di sini dari hasil brainstorming tadi, permasalahan di atas semua itu kita petakan dulu ke yang general, namanya mental model diagram. Di sini terlihat ada satu kesatuan yang dimana di spesifiknya digambarkan di tower-tower ini. Baik, next juga. Nah, kita dekomposisi nih satu kesatuan tadi biar nge-solve masalahnya lebih lancar. Nah, kita lihat tower-tower tadi. Kita spesifikkan lagi dengan cara membuat HTA itu. Jadi, kita punya 12 tower, berarti ada 12 HTA nih yang akan kita solve. Next lagi. Nah, Nah, mungkin ini contoh HTA-nya, filtering. Baik, akan lanjutin oleh Izan. selanjutnya akan saya langsung menjelaskan salah satu HTA yang akan kita bahas di presentasi kali ini, yaitu filtering ya. Di sini kita lihat filtering punya beberapa tahapan. Pertama kita bakal akses filter ya, kemudian pilih filternya, dan kemudian kita dapat melihat dari hasil dari filter yang kita terapkan. Selanjutnya di sini langsung ada storyboardnya. Nah, di sini storyboard pertama kita bakal akses filter. Jadi tujuannya kita akan mengakses menu filter yang ada di UI yang kita buat. Nah, kemudian selanjutnya dari menu filter kita bisa melihat daftar filter yang tersedia. Nah, di sini setelah kita bisa melihat filter yang tersedia, kita bisa memilih filter sesuai dengan kategori yang kita mau gitu. Kita bisa pilih, kemudian setelah kita pilih, maka akan dihasilkan akan ditampilkan artikel-artikel yang sesuai dengan filter yang kita pilih. Nah, setelah itu selanjutnya maka kita dapat memilih artikel yang ingin kita baca sesuai yang sudah difilter. Nah, mungkin sebagai contoh ini adalah
mockup yang sudah kami buat. Di sini kita bisa melihat di sini ada menu kategori ya, menu filternya. Nah, ini contohnya kita udah masuk menu filter. Ini ada semua artikel yang ada. Nah, kita bisa pilih nih, kita pengen baca artikel misalkan akademik. Nah, maka UI akan menampilkan semua artikel yang memiliki kategori akademik. Berbicara tentang optimalisasi desain, pastinya tidak lepas dari yang namanya internasionalisasi, lokalisasi, dan juga aksesibilitas. Nah, internasionalisasi ini intinya berbicara gimana kita menerapkan desain yang universal. Navigasinya simple juga, didukung dengan icon-icon yang familiar untuk secara universal masyarakat, tell you gitu. Lalu lokalisasi, uh, dukungan 2 bahasa untuk mahasiswa reguler dan juga internasional, yang mana itu bisa lewat language switcher nanti. Format lokal yang disesuaikan dengan lokal tentunya. Aksesibilitas di sini kita ambil fokus ruang lingkupnya itu ke aksesibilitas secara orang yang memiliki buta warna. Jadi di sini kita melakukan uji buta warna tertentu lewat metodologi tertentu yang dimana setelah kita tes itu ujinya lolos di atas matriks ambang batas yang sudah ditentukan. Next. Baik, selanjutnya saya Bayu Alif akan melanjutkan. Beralih ke halaman selanjutnya, desain icon pada antarmuka kami itu berpegang dengan 3 prinsip, yaitu familiar, jelas, dan konsisten. Kami sengaja memilih icon yang sudah umum dikenal dengan garis desain minimalis agar tetap tajam di ukuran kecil dan menyatu harmonis dengan elemen lainnya. Selanjutnya, untuk grafis dan warna, di halaman ini, grafis seperti card dan thumbnail itu dirancang terpadu agar pembaca bisa cepat menangkap konteks tanpa harus membaca teks panjang. Untuk warna, kami menggunakan warna primer merah khas kampus dipadu latar putih dan teks hitam yang menghasilkan rasio kontras tinggi dan lolos standar aksesibilitas WCAG, AAA, dan AAA. Bisa dilanjut? Di halaman ini, kita akan membahas hierarki visual pada bagian komentar. Kami membaginya menjadi 4 tingkatan, yaitu critical, important, secondary, dan peripheral. Penempatan tombol seperti kirim dan balas dibuat berdekatan dengan kolom teks untuk memberikan instruksi aksi secara instan dan intuitif bagi pengguna. Bisa di next. Selanjutnya, kami menerapkan prinsip gestalt pada tata letak card artikel. Kami mengelompokkan elemen terkait agar mudah dipahami, menyeragamkan desain fungsi yang sama, dan memanfaatkan white space sebagai pemisah konten agar tampilan tidak penuh oleh garis pembatas. Bisa di next. Selanjutnya, untuk rencana usability testing, kami mencakup pengujian ada 4 goal utama melalui 12 skenario tugas yang objektif. Pengujian ini menggunakan prototipe interaktif di Maze dengan metode Think Aloud, serta diukur melalui metrik keberhasilan seperti success rate dan time on task. Bisa di next. Nah, selanjutnya dari hasil usability testing, kita bisa melihat hasil pengujian untuk skenario filter artikel. Hasilnya cukup positif dengan rata-rata success rate mencapai 80%, tingkat salah klik miskliknya itu sekitar 29%, dan rata-rata waktu pengerjaan tugas selesai dalam waktu 40 detik. Lanjut. Sebagai penutup di halaman ini, penerapan metode HCI telah membantu kami merancang solusi antarmuka yang benar-benar berpusat pada kebutuhan pengguna. Harapannya, desain ulang ini bisa menjadi landasan pengembangan Tellu Student Blog ke depan, demi menciptakan ekosistem literasi kampus yang jauh lebih aktif dan nyaman digunakan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.